Shalom, Shalom, damai di hati. damai di hati. Marilah kita membaca Alkitab dalam Injil Matius pasal 4 ayat 1-11 dengan perikop pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu, jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Penyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Dalam perenungan kita dalam Matius 4 ayat 1-11, sebagai remaja Kristen, tentunya kita tidak lepas untuk tergoda oleh sesuatu. Kita berdua mau nanya nih, apa sih godaan yang sangat menguji iman kita? Solusi apa sih yang kita lakukan buat menghalau godaan tersebut? Teman-teman boleh tulis di kolom komentar ya. Kita punya beberapa contoh. Yang pertama, tidak membuat tugas dan hanya sibuk bermain games, nonton drakor, anime, dan lain sebagainya. Yang kedua, tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tua. Nah, yang ketiga paling parah nih. Alkitab yang ada di ponsel kita hanya terpajang sebagai hiasan saja. Kita tidak meluangkan waktu untuk membaca Alkitab. Atau juga nih, pada saat membaca Alkitab di ponsel ya, terus karena ada notif WA masuk dari Instagram juga, dari sosmed lainnya, kita tergoda untuk melihatnya dan tidak membaca Alkitab. Dari sini kita bisa lihat bahwa cara iblis untuk membuat kita jatuh dalam dosa bisa dari hal-hal kecil yang kita anggap hal positif. Godaan-godaan ini menjadi tantangan bagi kita remaja Kristen. Bagaimana kita dapat mengabaikan godaan ini? Kita punya beberapa solusi di sini. Yang pertama, ketika membaca Alkitab, kita aktifkan mode pesawat biar nanti nggak ada notif WA yang masuk atau dari Instagram atau aplikasi lainnya. Yang kedua, mengusahakan membaca Alkitab, bukan Alkitab. Yang ketiga, fokus kuatkan iman dalam membaca Alkitab dan peribadatan. Kita punya ayat Alkitab yang mungkin bisa menguatkan iman kita remaja Kristen, seperti belajar dari Tuhan Yesus yang dicobai di padang gurun. Matius 4 ayat 7, Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan ayat 10, maka berkatalah Yesus kepadanya, "Penyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Amin. Kiranya dapat memotivasi dan memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati. Jangan lupa like, Komen, share, dan subscribe channel YouTube Remaja Gemim Kalvari Talaitat. follow Instagram Teens Kalvari Talaitat. See you on the next video. Bye-bye!